Suasana Lebaran selalu membawa suasana yang meriah. Di hari ketiga Lebaran tahun 2026 ini, sejumlah tempat makan diserbu para pemudik dari berbagai daerah untuk merayakan hari kemenangan sambil makan bersama keluarga. Begitu juga dengan warung sate Leces Gaul yang dalam suasana Lebaran kali ini kembali dibanjiri pelanggan dari seluruh daerah. Sejak pagi dan hanya dalam hitungan 30 menit saja, seluruh kursi kayu dan lesehan sudah terisi penuh. Kali ini, kru Medcom TV sengaja akan bersilaturahmi kepada Haji Eet Sunaria sebagai pemilik warung sate Leces Gaul. Namun, tidak lengkap rasanya jika kami belum mewawancarai pelanggan. Satenya enak, terusan apa ini namanya? Sate kambingnya enak, terusan iganya enak. Nggak ada komplit. Dari mana Pak dapat informasi bahwa di sini ada menu sate yang belakang Leces Gaul ini? Ini adek, soalnya dari sini sering ke sini katanya. Oh, sering ke sini ya. Dan akan baru pertama kali mencicipi ya. Iya. Gimana rasanya yang lebih update-nya gimana? Ya Belakang. enak, kambingnya enak. Apa saja yang tadi dipesan Pak di warung sate? Yang tadi pesan sate kambing, sate kambingnya enak lah. Langsung Bapak pesan sendiri Iya. kambing Pak, karena di sini banyak varian Pak ya. Iya, Berapa kali Pak pernah ke sini Pak? Mohon izin Pak. sering sini Sering Pak ya. Jadi kalau lewat sini Iya. mampir sih Pak ya. mampir. Kita- Jadi masakannya enak gitu kan, Ya. harganya terjangkau. Nah, gitu, syukur, untuk syukur deh. masyarakat biasa kan Syukur, terjangkau syukur. gitu. Dari Soreang. Kebetulan saya pelanggan setia ya. Dari semenjak masih di dalam sampai sekarang Terima kasih. sampai sini, Terima kasih. ya alhamdulillah masih terus berlangganan. Apa untuk menu kali ini Pak? Untuk menu Idul Fitri di hari ketiga ini apa yang Bapak pesan bersama Ibu Pak? Ya, perkambingan aja semua. Tapi kambing, sop kambing. Betul. Sengaja Bapak mungkin ya mendatangi warung sate ini Pak? Iya, kebetulan istri dari Sumedang, jadi kalau lewat mudik barusan juga nggak ngetol, pengen kesini ya mampir di sini. Kebetulan saya memang asli orang Sumedang. Saya iya, lagi Pak. mudik, mau balik lagi ke Cianjur. Oh. Jadi ya kalau sekalian mudik, sekalian kulineran. Memang bukan yang pertama kali saya kesini. Oh iya Pak. Jadi udah nggak aneh saya makan di sini juga gitu. Yang tadi Bapak pesan apa namanya? Variannya banyak nih yang pesan Pak. Sebetulnya menu favorit saya kepala kambing utuh, cuma nggak kebagian. Nggak Nanti kebagian. saya sampaikan ke manajemen Pak ya. Alhamdulillah tapi kebagian ada sopnya, sop Ada kepala sopnya kambing yang masih kebagian Pak ya. Gulainya juga masih ada. Betul. Ini di Cianjur barangkali Bapak kan juga banyak varian rasa sate dan sebagainya. Kira-kira gimana Pak Bapak memilih sate di warung sate ini Pak? Alhamdulillah enak. Pokoknya recommended buat yang lain. Mungkin wajib dicoba itu. Kalau Betul, kalau kebetulan lewat jalur sini, mangga silahkan mampir. Begini Posat, Lebaran ini alhamdulillah cuaca bagus kalau Iya, ya. betul. Kurang ketrok Pak Haji Eet juga air bumi. Betul Pak. Momentumnya Tapi bagus. kira-kira beliau ada nggak tuh? Tadi juga informasinya lagi istirahat katanya. Kan benar namun kurang orang masuk dibuka wae. Oh iya. Tapi pintunya bukan? Ada open house ya? Open house. Open house. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faidin Pak Haji. Hapunten abdi. Aduh, sehat selalu. Pak Haji, sehat Pak Haji. Tidak ada Bapak izin Pak Haji. Mudah-mudahan sama-sama. Amin Pak Haji. Amin. Ini saat yang tepat saya bisa silaturahmi ke rumah Pak Haji. Mangga teman Pak Haji. Di dia dihandap Pak Haji ya. Dihandap ya dihandap. Kok Pak Haji sehat? Allah syukur. Aduh, punten ya, ngapa geus watosna nu disirahat. Aduh. Sabaraha jam istirahat mereka? Namanya ayah 2 jam. Alhamdulillah. Yang penting jaga kesehatan. Amin. Jaga rezeki berlimpah ruah. Amin. Alhamdulillah Pak Haji, nuhun tiasa tepang deh. Sami-sami. Apunten abdi Pak Haji. Amin ya Allah. Amin. Atur nuhun Pak Haji. Mungkin suka duka ya dari mulai Ramadan sampai ini udah H+3 ya. Suka duka Pak Haji sebagai direktur sekaligus pemilik warung sate Leces Gaul Pak Haji.
suka dukanya gimana aja nih. Nih sengaja saya ngobrol nih sama Pak Haji. Alhamdulillah, jadi di tahun puasa iya tahun 1447 Hijriah iya, alhamdulillah warung sate Rasa Segau bisa melaksanakan usaha jualan norma biasa, juga bisa dibilang lebih dari sebelum puasa. Artinya, walaupun jualannya cuma satu kali jamuk buat melayani tamu, tapi lumayan meludak. Alhamdulillah, semua karyawan bekerja dengan sibuk, tapi alhamdulillah dikasih kesehatan semuanya. Juga emang sampai mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 puasa, malam hari H warung sate Rasa Segau berjualan terus kan, tapi alhamdulillah segalanya lancar, walaupun kendalanya, dukanya sedikit ada. Seandainya konsumen yang kurang nyaman duduknya komplain, konsumen yang kebagian satenya agak lama komplain, itu wajar kan, soalnya itu saking banyaknya konsumen, saking banyaknya pelanggan yang masuk ke warung sate. Saya sekali lagi mohon maaf kepada semua konsumen, kepada semua pengunjung yang datang ke warung sate waktu sebelum Lebaran. Itu memang padat jam buka tuh, mohon maaf banget, khususnya yang tidak kebagian tempat, kurang nyaman duduk di kursi, di meja itu bersamaan sama orang lain, mohon maaf banget. Insya Allah kalau mau nyantai bulan-bulan biasa gak akan di satu meja dua keluarga, nggak bakal. Kalau bulan biasa ya normal biasa. Mohon maaf banget kepada seluruh pengunjung konsumen warung sate Rasa Segau, mohon maaf banget atas nama warung sate Rasa Segau. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Waktu puasa kemarin saya nambah lokasi tempat makan, kurang lebih kapasitas 60 orang, 4 loka resahan. Alhamdulillah. Tapi walaupun terus masih gak cukup, tapi gak terlalu banyak yang di luar gitulah. Alhamdulillah, minimal hampir cukup begitulah, hampir cukup. Alhamdulillah Pak Ustaz. Nah, bagi para konsumen Pak Haji yang sudah sangat berkeinginan untuk makan, ya. Jadi pengaturannya apa, sistem online Pak Haji untuk booking tempat? Online, offline juga sama ada. Jadi mereka sebelumnya booking. Ada yang booking lewat online, yang offline langsung ada. Jadi alhamdulillah lancar. Sedia juga bagi mereka yang siap offline online kepada siapa pengunjung kita aja. Iya betul Pak Haji. Ya sementara warung kuliner yang lainnya kan Pak Haji putus sekali pelanggan, putus sekali konsumen. Di Pak Haji itu kadang-kadang kalau saya lihat tuh overload, overkapasitas Pak Haji ya. Nah ini kan mungkin Pak Erik tolong bagaimana diusulkan supaya warung Rasa Segau memiliki rekor muri. Bagaimana melayani 500 konsumen dalam waktu 1 jam. 1 jam. Nah ini Pak Haji, mungkin supaya kuliner yang lain juga mendengar nih trik-triknya Pak Haji. Alhamdulillah, warung sate Rasa Segau emang jam sibuknya 1 kali masuk, jam bukber. Emang mulai tanggal 15 ke atas tuh emang di atas 300 orang, 400 sampai tanggal 20 tuh nyampe 500 orang. Betul. 1 kali masuk kan. Tapi itu diusahakan jangan lebih dari 1 jam. Emang alhamdulillah. Alhamdulillah terladani tercapai cita-cita. Jangan lebih dari 1 jam. Sama serentak sama itu kan. Jamnya sama. Tapi kalau mau dikasihnya jam 6 semua itu saya gak sanggup sebenarnya. Tapi mulai setengah 6 sampai jam 6.30 beres, gitu mohon banget kalau kurang pas gitu ya, kalau kurang pas penyajian di warung sate Rasa Segau. Untuk menghadapi
apa namanya customer Pak Haji, apakah menambah tenaga di waktu bulan puasa ini khususnya mendekati buka ini Pak? Menambah, biasa bekerja normal, masuk pagi jam 7, keluar jam 5, jam 6 sampai jam 7. Tapi pas bulan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 lembur semua karyawan tuh. Dari pagi sampai malam. Sampai melaksanakan ibadah puasa tuh dia kerjanya juga berlipat. Mudah-mudahan ibadahnya jadi ibadah yang diterima oleh Allah. Juga bekerjanya juga menjadi ibadah. Gitu di waktu bulan puasa itu. Ini Pak Usep, ini kalau overtime atau lembur, otomatis pengusaha atau direktur warung saja itu memberikan apresiasi, memberikan support dan memberikan salary yang berlebih. Iya. Kalau kita hitung lebih dari UMK Sumedang. lebih. Makanya sama bilang. Waktu bulan puasa emang lebih. Ya mungkin boleh tahu Pak Haji ya, 1 minggu mungkin bisa terima 1 juta lebih ya? 1 juta lah. Kurang lebih 1 juta. Ya, itu perempuan kan? Iya. Pas Andi juga belum tentu masuk. Bisa aja. Sedangkan UMK Sumedang paling berapa sih? Nggak nyampe 4 juta loh. Ya, belum nanti ada apresiasi support yang lain. Ada ya bentuk parcel, bentuk bingkisan, bentuk THR, ya. Belum tadi bentuk-bentuk yang lainnya gitu. Pak Haji kan untuk mendapati hari raya, Pak Haji kan wajib mengeluarkan ya bingkisan yang demikian signifikan, belum lagi mungkin ya tipsnya bagi karyawan dan bagi masyarakat sekitar Pak Haji. Nah kira-kira persiapan untuk itu dari mana mengambil posnya Pak Haji? Ini Kalau kita rahasia perusahaan Pak Haji. kalau kita usaha niatannya beribadah. Terus jangan takut nggak ada uang. Iya. Kita tuh insya Allah kalau orang Muslim, orang Islam, bulan puasa tuh berlipat tuh uang juga insya Allah yang siap-siap usaha, benar-benar usaha, mungkin hasilnya juga berlipat. Amin. Makanya dengan itu saya bisa membagikan uang atau bingkisan kepada terutama karyawan, tenaga kerja terdekat. Alhamdulillah. Jangan salut, jangan bingung. Mungkin kalau kita semangat usaha niatan sampai ibadah, buat ibadah tuh ada uangnya gitu. Alhamdulillah. Ya, sekarang gini Bos Sep. Ya, kalau kita lihat Yusuf Hamka ya Bos Tol, ini mungkin sosok Haji Sudarya, Bos Sate Netes Gaul gitu ya. Tapi setiap tahun dan kegiatan yang lain, ada Idul Adha, Idul Fitri, kemudian 17 Agustus, belum ada kegiatan sosial yang lainnya termasuk sunat masal ya. Saya kadang-kadang aneh Bos Sep. Ya. Ini gimana ngaturnya gitu ya. Gitu Pak Ji, gimana ngaturnya nih saya Karena bingung. gini, Pak, ini ya, jadi kalau melihat porsi dagingnya kan tetap gitu ya. Iya. Nggak ada yang berkurang atau berkurang jumlahnya tuh tetap segitu ya. Iya. Artinya kan nggak mungkin Pak Haji mempunyai manajemen yang sedemikian rupa sehingga kemasan tetap, porsi tetap gitu ya. Tapi masih bisa berbagi gitu. Bukan saja untuk karyawan, untuk yang lainnya. Ini kan yang mungkin sebenarnya kalau pengen tahu Pak Usep sama Pak Andi, saya tuh nggak menyiapkan dari tanggal 1 puasa untuk membagikan THR karyawan, enggak. Itu tuh ya, waktu butuh tanggal 20 lebih tiba-tiba ada uangnya tuh. Wah, ada rezekinya tuh. Ya itu kan niat, kalau kita niat ibadah mungkin ada uangnya gitu. Jangan salut. Mungkin ada rezekinya. Iya, makanya gini Ustaz ya, kadang-kadang mungkin Pak Rik nih bisa di-shooting nih. Ini parcel dari mana, dari BNI ya. Tapi Pak Haji adalah salah satu nasabah yang benar-benar baik ya. Sampai diberikan apresiasi, support dari BNI ya. Dan Pak Haji juga benar salut Pak Usep. Ya, di mana ngatur perbankan, ngatur aset, ngatur omset, ngatur keuntungan, ngatur gaji. Saya pikir Pak Haji
ilmunya gimana sih Pak Haji? S1 saya tuh. S1. Saya tuh kalau asli, kalau saya aslinya saya sekolah cuma SD. Cuma 6 tahun sekolah. Tapi dibanding sama Pak Usep S1 ya ayo siap tempur lagi. Kalkulator Pak. Saya ngitung nggak pakai apa tuh kalkulator. Iya. Di sini aja udah. Di otak ya. Pak Usep masih ngetik, saya udah ketemu gitu. Nah, gitu ya. Kita kan udah sekian tahun bersama-sama Pak Haji, kan melihat Pak Haji itu berinvestasi bukan hanya untuk apa namanya berkutat dengan modal, kemudian karyawan dan sebagainya. Bahkan saya lihat Pak Haji juga berinvestasi untuk masa depannya, terutama untuk menyiapkan bagi para putranya dan sebagainya. Ini kan. Nah ini kan sesuatu yang memang saya tidak bisa membayangkan mengatur keuangan yang sedemikian rupa Pak Haji. Miliaran untuk hal ini, tapi untuk masa depan juga. Ya kadang-kadang Gimana Pak Haji? boro-boro Pak Usep, boro-boro Pak Neni. Saya juga bingung, kenapa saya ini bulan ini harus ada uang sekian, tapi tiba-tiba ada uang itu. Jangan cerut aja. Iya makanya saya pikir. Tapi tetap, Iya, Pak Haji. pokok utama kita tuh yang terutama gaya hidup. Gaya hidup itu dipertahankan. Harus dipertahankan. Kita mampu punya uang 1 bulan seandainya 3 juta, jangan dihabiskan 5 juta, harus habis paling 2 juta gitu. Jadi 1 juta bisa ada sisa. Gitu aja. Itu gaya hidup terutama. Ngatur gaya hidup terutama itu yang bisa membahagiaan hidup masa depannya. Iya, gaya hidup itu harus dijaga. Jadi jangan besar pasak daripada tiang. Jadi pengeluaran 2 juta, penghasilan harus 6 juta gitu. Alhamdulillah. Iya betul. Bisa ada sisa lah dikit-dikit gitu. Iya kita pemirsa. Kalau sisa sih gampang. Yang penting cukup dulu. Kalau udah cukup baru bisa ada sisihkan sisa gitu kan. 99% dari pengusaha-pengusaha sekarang kalau saya perhatikan itu udah mau naik contoh lagi. Sementara Pak Haji sendiri ibaratnya sudah bisa membangun menara gading nih Pak Haji. Tinggal udah suara bersinar gitu. Saya perhatikan juga Pak Haji tuh kapan waktu tidurnya? Saya harapkan di rumah tidur ternyata ada ayam pelung. Ayam pelung harganya mahal, Pusat. Ya lumayan. Perhatikan Pak Haji mah. Kata Pak Haji duduk hobi tapi duduk manis tapi uang datang sendiri Pak Haji. Iya, alhamdulillah. Gimana konsepnya Pak? Alhamdulillah. Itu kan hobi. Hobi itu harus menguntungkan. Gitunya jangan selalu merugikan, selalu terus merugikan. Jadi di samping emang hobi pakai biaya. Akhirnya kalau senang pakai biaya. Hobi saya tuh urus ayam pelung, jadinya kambing itu hobi sambil menguntungkan itu kan. Gitu. Tapi alhamdulillah. Yang saya mungkin agak selihangan Pak Haji. Kalau sudah seperti ini kan Pak Haji selaku owner atau direktur organisasi desa ini kan tinggal ngangkat kaki Pak Haji. Tapi malah Pak Haji langsung kelihatan berbaur gitu dengan karyawan. Konsepnya gimana Pak Haji? Jadi kita sama karyawan berbaur terus itu untuk mempererat. Itu antara majikan sama karyawan tuh Gitu, Pak Haji. anggap apa tuh itu untuk magnet gitu ya, pendekatan gitu kan. Jadi gampang mengasih ilmu gampang, menyuruh gampang kalau udah dekat kan gitu. Jadi karyawan sama majikan jangan terlalu apa tuh, jangan terlalu jauh gitu. Alhamdulillah. Saya pendekatan sama karyawan terutama itu. Ikatan emosional. Iya. Tidak merasa menjadi beban Pak Haji. Artinya mungkin karena waktu Pak Haji kan mestinya di banyak istirahatnya gitu. Artinya berikan Enggak apa-apa. Kadang-kadang kalau dibanding pekerjaan karyawan sama saya, barangkali lebih dari karyawan kerjanya saya. Soalnya gini Pak Haji. Pak Haji itu memang salah satu sosok yang benar-benar bisa memanfaatkan teknologi. Dengan adanya CCTV, mau di mana bisa lihat kondisi. Bahkan kemarin saya waktu Amin 2 Amin 3. Sampai parkir aja kepantau Semua. Penataan mobil dipantau terus. Sampai begitu Pak Haji. Ini jenius tentang. Alhamdulillah Pak Usep. Cara memelihara kebugaran Pak Haji sendiri
itu kan perokoknya masih, kopinya masih kan gitu. Nah ini sekedar istirahat kan kurang Pak Haji. Kita bisa Emang tidur 8 kurang. jam loh. Iya. Pak Haji paling 2 jam 3 jam. Iya, kurang lebih Tapi segitu. kondisi badan masih Paling prima. lama 4 jam sih. 4 jam, Sehat. ya? Paling lama 4 jam. Ya gitulah aja. Terutama emang kalau menjaga kesehatan tuh kita harus masing-masing Iya, cara dari pribadi ya. Iya. Jadi emang saya juga hari ini tadi pagi habis dari warung pulang dulu itu mau istirahat gitu. Iya. Pas mau tidur udah tidur 1 jam, udah datang Pak nih nggak apa-apa lah bangun aja. Yang penting jadi sehat gitu Ya, aja. maaf nih mengganggu Ya, Pak Haji. Maaf. yang penting jadi sehat gitu aja. Emang kalau kita menjaga kesehatan tuh harus masing-masingnya, Ya. masing-masing harus bisa menjaga kesehatan, gitu ya. Kalau merokok emang saya masih belum bisa berhenti merokok, masih tetap dari dari dewasa sampai sekarang tetap merokok keras. Iya. Ngopi masih ngopi saya tuh. Makanan tuh belum ada yang Pantang. Oh iya, masih dimakan, tapi dengan syarat apa makanan itu kena apa kan jadi masalah di badan kita enggak. Iya. Kalau enggak apa-apa itu makanan itu. Iya. Kalau habis minum kopi perut gak enak ya jangan minum lagi, gitu aja. Yang itulah menjaga kesehatan itu. Apakah kebugaran ini juga berkaitan dengan kegiatan rutinitas Pak Haji? Bukan sejak dulu Pak Haji punya memiliki kegiatan doktrin yang sama seperti ini gitu kan? Tidak pernah gimana tuh Pak Haji kiat-kiatnya sehingga Pak Haji ketika saya pantau begini terus gitu rutinitas Stabil ya. stabil gitu. Kesehatan, Iya. alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah pernah bad mood kayak pada bekerja sebagai stres gitu ya? Iya. Apakah Haji pernah mengalami hal seperti itu? Iya. Iya. Menghadapi pekerjaan. Iya. Tadi shock. Jadi kelihatannya Pak Haji itu memang ada yang disembunyikan nih sama Medcom. Mungkin kadang-kadang memang tiap manusia juga punya konflik masalah kesehatan Pak Haji ya. Tapi saya dengar Pak Haji pernah dirawat, pernah dengar. Tapi ternyata beliau masih bugar kan. Dan memang penyakit-penyakit biasa mungkin Pak Haji ya, nggak terlalu parah gitu. Jadi ini mungkin kita bukan promosi madu nih. Beliau salah satu mensumsi madu itu bukan promosi madu nih Pak Haji ya. Sampai sekarang untuk suplemen kesehatan. Alhamdulillah, emang benar. Saya tuh kalau kita rutin minum madu tuh itu obat enak kan? Iya. Obat enak gitu kalau Ada minum efek madu, samping, tapi jangan berlebihan. Kalau itu dirutinkan minimal lah 2 sendok tuh 2 sendok makan. Iya. Dimasukkan ke teh boleh, Air putih boleh. air putih boleh. Itu emang rutin saya. Emang kalau madu rutin. Madunya ya madu yang asli lah kalau ada aslinya gitu. Kalau nggak ada ya yang pilih yang baik gitu aja. Mungkin Pak Haji ini kan H+3 ya. Kegiatan keluarga besar Haji Sunaria apa aja nih Pak Haji? Boleh tahu nggak saya? Kegiatan selama ini Idul Fitri. Halal bihalal silaturahmi. Alhamdulillah. Tali peranti adat biasa saya di sini di Kampung Cipela, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang, khususnya keluarga saya, keluarga Bahansen sama Maemeh almarhum ya. Walaupun sudah gak ada pokoknya tinggal anak cucunya, emang tiap tahun itu diadakan silaturahmi di satu tempat. Terutama pertamanya di anak yang pertama yang paling gede di Sinanggali daerah Cimanggung. Pak Haji itu ya. Ya, yang kedua daerah Lebak Bitung Haji Umar. Itu anak yang kedua. Yang ketiga di Lebak Jawa sekarang udah meninggal. Tapi untung ketemu dulu. Yang keempat kemarin di sini kakak saya Waedo itu. Jadi silaturahmi cucu Buyu tuh di sini kurang lebih kemarin hampir 200 keluar keturunan orang, hampir 200 anak jiwa cucu. anak cucu buyut gitu lah. Sampai buyut kemarin tuh. Sampai buyut itu. 200 aja. Malah kadang-kadang ada yang nggak kena gitu. Benar, padahal itu cucu saya. Padahal itu buyut saya gitu. Pak Haji biasanya kan Gitu. adat itu kalau Itu lebaran- emang gitu. Ya. 200 orang kemarin ada. Bayang Pak Haji, kalau 200 orang Pak Haji ngampel berapa? 1 orang. Saya dikasih buat anak-anak 10.000, saya misahin 1 juta itu nggak cukup. Berarti ini iya saking banyaknya. Tapi alhamdulillah kebagian semua gitu. Kebagian semua. Kebagian semua alhamdulillah. Insya Allah tahun depan
Mungkin ke sini. Di rumah Bapak sih. Mungkin ke sini bagian habis lebaran tuh hari lebaran itu ke sini. Itu berkumpul untuk mempertahankan silaturahmi antar Keluarga besar. khusus keluarga besar Mak Emeh Bancen gitu ya, anak cucu buyut gitu. Jadi walaupun gak tiap hari, walaupun gak tiap minggu, minimal 1 tahun sekali ketemu gitu, berkumpul gitu. Alhamdulillah masih terjalin dengan baik Pak Haji ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya mungkin Pak Ustadz gini Asar silakan sekalian tutup. Simpulkan. Ya, baik. Tadi kita bincang-bincang hangat ya secara apa namanya dengan baik Kekeluargaan. setelah kekeluargaan ya, dan kita juga merasakan ada kehangatan di hari H plus mungkin ya hari H plus Idul Fitri 1447 Hijriah ini, dan kita juga harapkan bersama keluarga Pak Haji khususnya, terus kemudian Pak Haji warung sate belakang Sejauh makin apa namanya berkibar, makin bisa berkembang di masyarakat. Tentunya para pelanggan Bapak Haji baik yang dekat maupun yang jauh, mudah-mudahan bisa menikmati terus sajian dari warung sate Sejauh ini. Dan mudah-mudahan Pak Haji ya di apa namanya di Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ini mudah-mudahan makin berkah Haji Pak ini. Amin. Makin berkibar. Amin. Sehat Pak Hajinya. Amin. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Amin banyak. Untuk itu, menurut Bapak Muhyiddin, mohon maaf lahir batin, warung sate Gaul mengucapkan 14 Hijriah. Selamat berlebaran, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Haji, warung sate Gaul mantul. Kan harus nanti disidikan. Ini tipnya apa?